Setelah Wang Lin tiba di wilayah sekte pemurnian jiwa, ia pun mulai memikirkan cara untuk masuk ke dalamnya dan menjadi murid sekte dalam, mengingat dia tahu kemungkinan itu sangat bermanfaat baginya dalam peningkatan kemampuannya. Lebih lagi ada kompetisi buah kuantum yang diadakan setiap musimnya untuk mencari para bakat murid luar sekte agar dinobatkan menjadi murid dalam, sehingga Buahnya pun mengambil keputusan untuk mengikuti kompetisi itu yang akan diadakan pada beberapa bulan lagi. Singkat cerita, waktu pun berlalu, dalam sekejap mata bulan Juni pun akhirnya tiba. Yang mana menurut kebanyakan orang bulan Juni mungkin tak memiliki arti apapun, tapi bagi para murid sekte luar dari sekte pemurnian jiwa di negara Pilu, itu adalah waktu yang sangat penting bagi mereka sebab persaingan di antara para murid sekte luar akan berlangsung bulan ini dengan setelah serangkaian kompetisi. Dapat dipastikan satu murid sekte luar akan dinobatkan menjadi murid sekte dalam. Oleh sebab itu mengetahui bulan Juni tiba, Wang Lin pun terbangun dari kultivasinya yang tertutup untuk perlahan membuka matanya. Di balik tanda teh di wajahnya telah memudar diselimuti aura kuat di tubuhnya. Sebelum kemudian ia pun perlahan beranjak dari TKP-nya berjalan keluar dari dalam gua sembari merenung memikirkan tentang peningkatan kultivasinya. Namun ketika masih menunjukkan mode merenungnya ini, ia pun spontan menyadari bahwa ada seorang wanita cantik diam-diam mengawasinya dari arah kejauhan di balik pandangan yang dipenuhi dengan kebingungan. Sehingga Buahnya pun bertanya-tanya tentang gerangan siapakah sebenarnya wanita itu. Tapi ia pun yang tak mau terus menunjukkan rasa penisirnya akan sosoknya, mencoba untuk melesan menghampiri TKP-nya dan menanyakan padanya mengenainya yang apakah mengenali dirinya. Saat si wanita itu pun yang mendengarnya mengiyakannya dengan menyebutkan namanya bernama Liu Mei, menyebabkan Wang Lin pun spontan menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka dirinya dapat bertemu wanita ini, notabene murid dari sekte Suandao yang waktu itu memang sangat diwaspadainya. Namun ia pun mencoba memunculkan teknik linglungnya dengan berpura-pura menyebutkan bahwa ia sama sekali tak tahu akan sosoknya. Tetapi di sini Liu Mei pun yang mengetahui mode linglung yang ditunjukkan Wang Lin segera menyangkalnya dengan menyuruhnya untuk mencoba sekali lagi mengingat akan sosoknya, dikarenakan ia tahu dirinya merupakan sesosok pemuda dari sekte Heng Yu yang mempunyai pedang besar di punggungnya. Lagi-lagi Wang Lin pun menyebutkan bahwa dirinya memang benar-benar tak tahu akan sosoknya. Terlebih lagi ia hanya mengetahui Liu Mei yang diketahuinya adalah murid yang berasal dari sekte Suandao dengan akar roh air serta bukanlah murid dari benua Sujaku. Sebelum kemudian ia pun yang tak mau larut dalam perdebatan ini dan tak mau identitasnya terus diketahui oleh Liu Mei, memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkannya OTW menuju ke TKP arena kompetisi. Dengan singkat cerita, ketika sampai di sana, ia pun dapat melihat kompetisi pertarungan menjadi murid dalam dimulai. Saat ribuan murid berkumpul terbagi di antara ratusan arena, melakukan adu mekanik pertarungan satu sama lain. Dengan di antara para murid sekte luar ini, ada juga para praktisi liar dan praktisi dari keluarga sekte hebat, yang masing-masing dari mereka semua memiliki tujuan untuk bergabung dengan sekte dalam. Lebih lagi hanya ada satu aturan, dan itu adalah untuk menang, sehingga mereka sama sekali tak peduli sedikit pun dengan kehidupan dan kematian para murid sekte luar. Sebab menurut aturan hukum rimba yang berlaku, jika si praktisi yang mengikuti kompetisi memiliki kemampuan, ia pun bisa menghabisi semua orang tanpa peduli sedikit pun melanggar aturan kompetisi, yang bahkan ada rumor bahwa semakin banyak si praktisi menghabisi, semakin besar pula peluangnya untuk memasuki sekte dalam, yang bahkan jika ada murid luar yang menghabisi semua yang mereka lawan di kompetisi, maka dapat dipastikan peluang mereka untuk memasuki sekte dalam akan sangat tinggi, sehingga rumor ini pun dipastikan akan beredar setiap kali kompetisi dimulai. Sebab dahulu kala ada salah satu iblis yang secara brutalnya menunjukkan mode pembantaiannya melalui kompetisi, yang meskipun ia gagal menang melawan praktisi kuat di atasnya, ia pun pada akhirnya tetap diterima menjadi murid sekte dalam. Maka setiap kali ada kompetisi, kurang dari setengah dari murid sekte luar akan berakhir dengan kematian, dengan yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan bahwa mereka bisa bertahan dalam kompetisi berikutnya, dengan tak ada yang bisa melacak atau tahu berapa banyak murid sekte luar yang mati sepanjang tahun ini. Wang Lin pun terus secara fokus mengamati kompetisi pertarungan selama beberapa hari terakhir ini. Dengan setiap kali seorang murid luar yang mengikuti kompetisi mokat, maka jiwa mereka akan diserap oleh arena dan menghilang. Oleh sebab itu setelah cukup lama terus mengamati kompetisi pertempuran, tibalah saatnya Wang Lin melakukan adu mekanik di arena. Saat salah satu penatua pun mulai melontarkan teriakan, menyuruhnya dan juga seorang murid luar yang memiliki kultivasi sama untuk melakukan pertarungan di arena. Menyebabkan Wang Lin dan si murid luar itu pun yang mendengarnya bergegas turun ke panggung arena, diikuti aura badas yang masing-masing dimunculkan keduanya, sehingga mengakibatkan buah kuantum antar keduanya pun dimulai.
血腥的，本该是我。 Singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, Wang Lin pun akhirnya berhasil mengalahkan si murid luar itu. Tetapi demikian ia pun memilih untuk tak memokatkannya, melainkan hanya membiarkannya pingsan di arena. Mengingat hal itu dilakukannya untuk mengelabui para tetua sekte pemurnian jiwa yang kali ini berfokus mengamati jalannya kompetisi. Oleh sebab itu, setelah cukup lama kompetisi berjalan, 4 besar murid sekte luar pun dinobatkan menjadi pemenang kompetisi di antara ribuan murid sekte luar yang mengikuti jalannya kompetisi. Dengan di antara mereka berempat ada seorang pria tua berambut abu-abu pada tapaker formasi inti, saat setiap orang yang dia lawan akan dihabisi oleh teknik yang sama. Dengan yang ia lakukan hanyalah menunjuk lawannya sembari melontarkan perkataan mati, dan musuhnya tanpa sebab akibat akan jatuh serta mokat di arena. Sehingga ketika Wang Lin melihat teknik miliknya itu, ia pun spontan langsung memikirkan tentang teknik alam Ji miliknya yang memiliki kesamaan. Namun ketika melihat dari dekat, ia pun ternyata menemukan teknik ini berbeda dari kemampuan miliknya. Dikarenakan setelah merenung sejenak, ia pun menemukan teknik milik si Tuir itu ternyata adalah kemampuan mantra maut yang merupakan mantra kematian sulit untuk dipelajarinya bahkan dalam 500 tahun kultivasinya. Dengan ini adalah pertama kali dirinya dapat melihatnya. Setelah Wang Lin mengamati si pria tua itu, ia pun kemudian mengamati si murid luar kedua yang lolos ke babak 4 besar, merupakan seorang pemuda yang sangat kecil dan cungkring. Ya, meskipun ia hanya pada tahap kultivasi tahap awal formasi inti, ia pun tampak seperti seekor binatang buas dengan memiliki kemampuan dapat mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan teknik untuk menyerangnya. Namun demikian, kemampuannya itu juga memiliki kelemahan dan kelebihan, dikarenakan jika ia melawan seseorang yang lebih kuat darinya, itu pun kemungkinan besar tak akan banyak berguna. Tetapi melawan orang-orang pada tingkatan kultivasi yang sama, itu dapat dipastikan sangat menguntungkannya. Sehingga buat Wang Lin pun yang mengetahuinya tak kuasa spontan menunjukkan rasa kagumnya pada bakat pemuda itu menurutnya cukup langka, yang bahkan dia memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai murid. Akan tetapi ia pun dengan cepat membuang semua gagasan ini dari benaknya. Mengingat dia merasa untuk meningkatkan kemampuannya saja itu sangat sulit baginya, apalagi menjadikan seseorang menjadi muridnya yang notabene identitas serta asal-usulnya belum sedikit pun diketahuinya. Dan murid luar yang ketiga terpilih adalah ternyata seseorang yang akrab dengan Wang Lin. Saat itu merupakan seorang praktisi tampak seperti tukang daging yang pernah ditemuinya di gua sebelumnya, dengan memiliki harta jimat yang dapat membantai ribuan orang. Adapun orang terakhir, itu talenta tak bukan siapa lagi kalau bukan Wang Lin sendiri. Saat ia menerobos melalui kompetisi dan mengalahkan semua murid hanya dengan gelombang lengan bajunya, sehingga kemampuannya ini pun secara alami akan menarik perhatian semua orang. Namun ini adalah sesuatu yang memang sengaja dilakukan Wang Lin, dikarenakan ia merasa hanya dengan melakukan ini tidak akan terasa aneh ketika ia memasuki sekte dalam. Terlebih lagi dengan Liu Mei, Wang Lin pun merasa bahwa ia memiliki semacam kegiatan lain. Dikarenakan ia tak menemukan sedikit pun batang hidungnya di TKP arena kompetisi, sehingga membuatnya pun yang mengetahuinya merasa beruntung, sebab ia merasa dengan tak adanya kehadirannya, kemungkinan besar dirinya memiliki peluang besar untuk menjadi murid dalam sekte pemurnian jiwa. Oleh sebab itu, setelah Wang Lin memikirkan hal ini, kompetisi menjadi murid dalam sekte pemurnian jiwa pun dilanjutkan. Dengan kali ini keempat besar murid pemenang kompetisi sebelumnya akhirnya saling diadu lagi untuk menemukan salah satu murid terbaik yang akan dinobatkan menjadi murid dalam. Saat kali ini Wang Lin pun sudah berdiri standby di atas panggung arena melawan salah seorang murid luar yang ternyata si praktisi tukang daging yang pernah ditemuinya di gua. Sehingga melihat keduanya sudah bersiap melakukan pertarungan, salah seorang penatua dari sekte pemurnian jiwa yang menjadi pengadil dalam jalannya kompetisi antar keduanya pun akhirnya memulai baku hantam. Namun tepat baru saja si penatua memulai pertarungan, si tukang daging pun tiba-tiba mengungkapkan kesurenannya dalam baku hantam dengan beralasan bahwa Wang Lin memiliki batasan yang ditempatkannya di tubuhnya, memungkinkannya akan bisa memokatkannya hanya dengan pengendalian pikirannya, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk bergegas turun dari panggung arena. Di balik tatapan ramah tamahnya menata Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan senyum tampannya. Dengan tak berharap, si praktisi tukang daging ini memilih jalan suren yang dapat dipastikan itu sangatlah menguntungkannya. Oleh sebab itu, setelah si praktisi tukang daging mengungkapkan kesurenannya, babak final kompetisi menjadi murid dalam sekte pemurnian jiwa pun dilanjutkan lagi. Saat Wang Lin pun akhirnya menghadapi si pria tua pemilik teknik mantra kematian yang ternyata bernama Sima sebelumnya, sehingga ketika keduanya berada di panggung arena kompetisi,
pertarungan antara keduanya pun dimulai. 你可知我为什么要杀藤家？小袁，你想干什么？ Ya, singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan brutal dan Wang Lin hampir saja maukat oleh teknik mantra kematian yang sangat OP dari pria tua Sima, Wang Lin pun akhirnya memenangkan adu mekanik itu dengan dia berhasil mengcounter semua serangan mantra kematian milik si pria tua Sima menggunakan kemampuan jiwanya, sehingga murid sekte dalam bernama Wang Zhen yang memimpin kompetisi ini pun segera mengangkat tangannya menobatkannya sebagai pemenang kompetisi. Sebelum kemudian ia pun mengajak Wang Lin yang kali ini memiliki nama samaran King Mu untuk pergi mengikutinya OTW menemui salah satu penatua sekte pemurnian jiwa, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya segera menunjukkan kepatuhannya dan bergegas mengikuti di belakang. Dengan ketika berada dalam perjalanan, Wang Lin pun melewati sebuah formasi dan bisa melihat ada 3 gunung yang menembus langit, serta di belakang ketiga gunung itu ada beberapa cincin raksasa cahaya keemasan, saat masing-masing dari mereka tampaknya mengandung alam semesta yang menerangi seluruh penjuru sekte, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya dengan tanpa tahu tentang gerangan pegunungan ini. Namun ketika Wang Lin menunjukkan keheranannya, Wang Zhen pun menjelaskan padanya tentang ketiga pegunungan itu yang merupakan 3 gunung milik 3 paksi yang ada dalam sekte pemurnian jiwanya, serta masing-masing dari mereka dinamai dengan sebutan pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa, sementara beberapa cincin itu merupakan 9 cincin emas cahaya yang digunakan oleh para senior sektenya sebagai tempat pelatihan, sehingga buat Wang Zhen pun bertekad suatu saat dirinya akan menempati TKP cincin ke-10. Namun setelah menunjukkan tekadnya ini, Wang Zhen pun mengubah topik pembicaraan dan menanyakan pada Wang Lin yang disebutnya King Mu mengenai dirinya yang apakah mengetahui tentang pemuda bernama Cheng Niu.